Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman dan sehat wal afiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, dapat pertolongan beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di awal daripada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah bulan Rabiul Awal ini kita lebih lagi menggali lebih dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini bulan di mana kita lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Nabi Muhammad, agar kita tahu seberapa jauh diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak nanti beliaulah nabi yang akan menolong kita, karena tidak ada nabi yang bisa menolong kita kelak nanti di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Di hari itu tidak ada lagi pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin, hanya satu manusia yang Allah berikan izin untuk menolong kita nanti di hari yang menakutkan itu, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala lebih tanamkan lagi kecintaan kita kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita dari bab makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Mana minggu kemarin kita membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan salat min nahiyatil musalli, seperti wallazi yudafi'ul baul, yaitu orang yang menahan kencing, kemudian menahan buang air besar, kemudian menahan angin. Hal itu dimakruhkan, tidak lain dan tidak bukan karena tidak mungkin bisa apabila kita menahan hal tersebut untuk mendapatkan kekhusyuan. Maka intinya, ilahnya, sebabnya kenapa dimakruhkan, karena tidak bisa khusyuk. Takkan mungkin orang itu khusyuk dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar atau menahan buang angin tadi. Maka syariat pun tidak ingin menyakitkan kita. Jadi hadirnya syariat itu mempermudah. Jadi tidak ada dalam agama Islam itu
agama yang kita peluk, syariat itu memberatkan kita, enggak ada. Coba tunjukkan apa saja. Tidak akan pernah mungkin syariat itu memberatkan dalam kehidupan kita. Tidak ada. Segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tidak akan pernah bisa berat. Jadi kalau muslim mengatakan berat, di mana letak beratnya? Salat. Di mana letak beratnya salat? Tidak ada. Mudah ya, orang yang tidak bisa berwudu, mungkin dia sakit atau apa, maka syariat meringankan, yaitu dengan tayamum. Orang yang tidak bisa berdiri, duduk tak bisa berbaring, senggiring, tidak bisa terlentang, kemudian tidak bisa lagi cukup menggunakan isyarat, tidak bisa menggunakan hati, tidak bisa juga disolatkan. Mudah. Jadi apa yang sulit? Di perjalanan Allah kasih keringanan di dalam solat. Boleh menggabungkan solat, bahkan bukan hanya menggabungkan solat, boleh lagi meringkas solat, yaitu qasar. Apalagi perintahnya? Puasa. Tidak mampu puasa, tidak usah puasa. Kan begitu. Ketika ada puasa sakit, tidak usah dipaksa. Tidak boleh puasa. Ya. Sembuhkan dulu sakitnya, nanti puasa. Apalagi zakat. Kalau ada, kalau tidak ada, Anda yang dikasih. Gitu. Kalau ada duit, barang, harta, ya keluarkan zakatnya. Kalau tidak ada, tidak usah. Bahkan Anda yang diberikan haji, apalagi ya, diperintahkan haji. Kalau mampu, tidak mampu, tidak usah paksa betul, tidak perlu. Tidak ada syariat memaksa sampai antum harus berutang. Tidak. Kan banyak pertanyaan itu. Ustadz, boleh tidak kita umroh berutang? Karena sekarang banyak travel yang memberikan untuk utang. Jangan, tidak usah utang. Antum tidak mampu, tidak usah utang. Tidak usah pergi. Ya, tidak usah pergi. Tanamkan saja kerinduan dalam hati. Ya, kalau Allah takdirkan untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah, Allah pasti akan sampaikan. Kalau tidak, sudah. Penting hatinya itu Madinah, hatinya itu Mekah. Nah, kecuali ada duitnya. Ya, bagaimana kalau ngangsur? Tidak usah juga. Tidak usah pakai ngangsur, Anda pakai berutang. Intinya kalau berutang jangan. Kalau berutang ya jangan. Oh ini Pak Ustadz, ini kita akan diberangkatkan. Nanti bayarnya angsuran. Misalkan 30 juta, nanti 30 juta nanti diangsur per bulan. Tidak usah. Jangan. Ya kalau antum mau sendiri tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dipaksa betul biar bisa sampai begini, tidak usah, tidak perlu. Syariat tidak ngajarkan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, bahkan dalam fikih sekalipun, ya, dalam fikih bahkan nanti sesuatu yang tidak boleh pun akan menjadi boleh di saat itu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kedaruratan nanti membolehkan sesuatu yang diharamkan. Itu pun diperbolehkan dalam syariat. Contoh, antum sudah berobat kemana-mana, berobat ke sana, berobat ke sini, ke dokter ini, ke dokter itu. Ternyata subhanallah ada obat, tapi obat itu hal yang diharamkan. Misalkan memakan sesuatu yang binatang, misalkan makan ular misalkan, atau makan biawak. Mau tidak mau antum harus makan. Udah berobat sana sini tidak ada lagi, makan. Tidak apa-apa. Misalkan antum lagi makan keselak atau tersengkang tulang ikan kembung gitu. Tahu-tahu di depan itu ada arak. Ada air cuman jauh. Mana pilihannya? Minum ini. Ya, kenapa? Untuk menghilangkan. Kalau antum bertahan, kalau bisa bertahan, monggo silakan. Kalau tidak bisa, tapi bisa mati. Mana pilihannya? Ya ini minum. Selesai kan? Ya. Masuk dia benda itu, lega, udah. Jangan teruskan lagi minumnya. Itu doyan namanya. Oh, nyaman nggak? Kan itu. Kalau tidak usah.
Ya, tidak perlu. Tapi kalau memang diperlukan sesuatu itu diperbolehkan. Nah, tapi kita itu terkadang suka mengatakan darurat. Oh, ini darurat. Ya, sabar dulu. Darurat itu ada definisinya. Kapan dia bisa dikatakan darurat? Kalau kita tidak menggunakannya mati. Itu darurat. Jadi kan gitu kan, ini darurat ini Ustaz, begini. Sabar dulu. Darurat itu apa dulu? Definisikan makna darurat. Ya. Jangan sedikit darurat, karena daruratnya kita tuh beda-beda. Ya. Mungkin bagi ini darurat, bagi ini tidak. Mungkin bagi kita tidak darurat, bagi dia darurat. Nah, jadi definisikan saja, masukkan dalam satu definisi kapan dia dikatakan darurat. Ya. Darurat itu apabila kita tidak menggunakannya kita mati, itu darurat. Ya. Itu baru dikatakan darurat. Nah, maka hadirlah syariat mempermudah kita. Kita tidak diperbolehkan untuk menahan tadi, menahan kencing di dalam sholat, menahan buang air besar. As-salatu ta'iqan lit-ta'am al-hadirina in wasa'al wagad. Rama minggu kemarin juga, yaitu makan, menunggu makanan, sedangkan makanan itu sudah hadir di tengah kita, tapi dengan syarat kalau memang waktunya masih panjang. Kalau waktunya sempit ya boleh. Kemudian as-salatu ghadban. Nah, ini sudah kita bahas juga. Kemudian kita masuk kepada bab mukhalafatu ba'dis sunan wa tarkiha. Ya, ini itu belum selesai. Ada beberapa as-salatu na'isan, ini sudah, yaitu salat dalam keadaan mengantuk. Apalagi dia imam, ya, harus menjaga. Kemudian as-salatu maksyufar ra's, salat terbukanya kepala, ya. Artinya tidak menggunakan songkok atau tidak menggunakan apa saja. Artinya betul-betul lepas, tidak menggunakan apa-apa di kepalanya, makruh. Ya. Bukan keren-kerenan, tidak, makruh. Kemudian minggu kemarin as-salatu mustamilan as-sawbu fi tasawir, pakai baju yang bergambar. Nah, ini terakhir al-isbal wa huwa an yursila thawbahu hatta yansibal ard. Nah, ini agak sedikit ada pembahasan. Isbal itu adalah fayukrahu fi shalah wa ghairiha illam yusahibuhu khuyala wa ila harumah. Isbal itu adalah memanjangkan celana atau baju di bawah mata kaki. Itu isbal namanya, dan itu makruh. Ya, makruh. Bahkan ada yang mengharamkan, ya, tapi tidak setuju dengan yang mengharamkan karena hadis ini bukan hadis haram. Jadi isbal itu perlu dipahami. Jadi kalau langsung mutlak haram, pahami hadisnya. Nah, hadis itu adalah satu perintah, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkat hukum isbal saja, singkat cerita hukum isbal. Jadi agar kita tidak salah paham tentang orang yang memanjangkan kaki, memanjangkan bajunya atau celananya di bawah mata kaki. Ya. Hukum asal menggunakan baju atau celana itu sunnahnya di atas mata kaki. Nafsu sak separuh betis itu pakaian Nabi. Jadi Nabi kalau berpakaian itu senangnya itu setengah betis. Itu sunnah. Nah, lalu Nabi SAW pernah berbicara tentang masalah isbal. Orang yang menjarra thawbuhu, barang siapa yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki, wahwa finnar. Nah, hadis ini ada asbabnya, ada sebabul wurud, ada tentang sebab hadis ini, cerita hadis ini ada. Jadi tidak serta-merta langsung mutlak haram. Kasihan orang-orang kantoran, berapa banyak mereka berpakaian celananya itu harus di bawah mata kaki. Apakah mereka itu langsung menjadi ahli neraka? Nah, itu kan kesian. Nanti kalau ditanya, ngapa kau masuk neraka? Aku nih berbuat zina. Kau?
Aku masuk neraka nih dikarenakan minum minuman keras. Kau ngapa? Aku masuk neraka karena manjangkan celana. Alamak, kata dia. Kalau gitu bagus aku berbuat zina aja, kata dia, daripada gara-gara manjangkan celana lalu masuk neraka. Nah, ini faham nih. Hadis ini bukan mutlak langsung haram, tidak. Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini kalau pakai baju agak celana agak sedikit di bawah mata kaki, lalu apakah aku ini haram ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, apakah engkau menggunakan itu sombong? Nah, sombong, khuyala. Karena pakaian itu, pakaian orang-orang jahiliyah di waktu itu, ketika dia mau pakai jubah itu, dia itu nyeret. Nah, itu Nabi tidak senang. Jadi kalau udah nyeret itu lambang kesombongan, sombong gitu. Nah, jadi Nabi SAW katakan, kalau seandainya engkau menggunakan itu tidak sombong, tidak apa-apa. Tapi kalau ada dalam hatimu itu kesombongan, maka jangan, tidak usah dipakai, dan itu hukumnya haram. Jadi ilahnya, singkat saja, ilahnya itu karena sombong. Kalau tidak sombong, silahkan saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya diangkat di atas mata kaki. Bahkan sekarang fashion sekarang pun ada nama celana itu celana angkel. Ya, angkel itu celana anak muda sekarang di atas mata kaki. Itu lebih keren malah sekarang. Kan cingkrang, agak sedikit cingkrang. Nah, dia agak sedikit ke bawah, kemudian dilipat begitu. Justru anak-anak sekarang di atas mata kaki. Nah, enggak apa-apa, lebih bagus, kalau memang mau digunakan pakai saja. Artinya kita berbicara tentang hukum. Ya, kalau seandainya menggunakan celana, ya, kalau mau di bawah mata kaki silahkan, kalau mau di atas mata kaki pun tidak jadi masalah. Artinya tidak mengharam-haramkan, apalagi langsung mengatakan bahwasanya mereka adalah ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka dikatakan di sini termasuk orang-orang yang isbal itu memanjangkan tadi, di sini dikatakan makruh. Ya, menggunakan celana, baju, jubah, gamis atau semuanya di bawah mata kaki hukumnya makruh. Kemudian makruhati min nahiyati mukhalafati ba'di sunan atau tarkiha. Makruh dari segi pribadi seseorang tersebut karena meninggalkan sunnah di dalam sholat atau menyelisihi sunnah. Di antaranya al-israr wal jahal fi ghairi maudhiha. Sholat maghrib diam, sholat zuhur dikencangkan. Nah, ini kan tidak nyambung ini. Sekarang sholat maghrib deh, Allahu Akbar, tidak pakai suara simpelan. Allahu Akbar, makruh, ya, sah, tidak jadi masalah. Lalu sholat zuhur pakai suara, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai suara. Ini yukhalifu sunan, menyelisihi sunnah. Sunnahnya tadi zuhur tidak bersuara, tapi ternyata bersuara. Ini makruh. Tapi apakah sah sholatnya? Sah, tidak jadi masalah. Jangan dikatakan aliran sesat pula. Ini sesat nih, pula zuhur bersuara pula nih. Mungkin imamnya degil kali, bertebiat, mana gak kita tahu kan. Pengen buat hal-hal yang aneh-aneh biar viral atau gimana, mana gak kita tahu kan. Kemudian ilsaqu adudaihi bijabaihi lidzakar. Ilsaq adud, artinya ini terlalu adud ini tertempel betul. Jadi kita tuh mepetkan orang gitu, enggak boleh terlalu mepet, ya, makruh. Ya, kita diperintahkan untuk tidak membuat satu kelonggaran, tapi bukan berarti
memepetkan sampai sempit begitu ini kita ini. Adut itu kan ini. Nah, ini adut. Ininya saja bahunya kita mepet begini. Nah, apalagi sampai memepetkan ini. Nah, ini enggak apa jari ketemu jari begitu. Kelingking sampai begini. Enggak, bukan itu yang dianjurkan. Tapi adakah hadis itu ada ya, hadis yang itu tuh ada hadis itu ketika tapi bentuk hadis itu takrir, dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW diam. Nah, jadi bertemunya, tapi paling kuatnya itu tidak bertemunya jari kelingking dan jari kelingking orang, tidak ada. Jadi ya sudah, tempelkan saja badan ini tertempel. Enggak, tapi sampai tertempel pun justru makruh. Orang kan risih. Ya, risih orang tuh masa ya kaki ketemu kaki. Sholat bersentuhan kaki sama kaki. Ya kan enggak enak. Ya risih. Ya dikejar lagi. Ya, sampai besar nanti. Ya, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, antum cuma diperintahkan untuk membukanya satu shibron, segini saja. Ya. Ngangkangnya itu segini saja. Nggak usah ngangkang terlalu besar. Jangan buat kuda-kuda. Ya. Sedikit saja, enggak begini. Enggak ada. Dan justru itu makruh. Nah, justru makruh tadi dikatakan ilsaqu adudaihi bijambihi lidzakar. Ilsaqu batnihi bi fakhizihi lidzakari aidan, atau begini, apa ya, orang laki-laki itu begini, adut itu apa gini, kalau dia sujud itu begini, gini, ini makruh. Ini kalau perempuan begini ya, kalau laki-laki ya begini, ya. Ini apalagi dia begini. Nah, ini enggak makruh dia. Kemudian ilsaqu batnihi bi fakhidhihi, ini nempel ke perut. Nah, ini nempel ke paha. Begini. Jadi dia sujud itu begini. Ya. Gini. Ini perut ini. Dia lepaskan. Dia perut tidak nempel ke paha. Kemudian makruh lagi italatus al-jahru khalfal imam bi ghairi amin, maksudnya makmum tapi bacanya keras, ganggu imam. Makruh. Jadi makmum tuh pelan saja bacanya, enggak usah kuat-kuat bacanya, sehingga yang penting telinga kita mendengar, bukan telinganya orang, telinganya kita pribadi. Tapi Pak Ustadz dia tuh kuat. Lalu tanya, ngapa kau baca kuat-kuat? Enggak kuat, telinga saya ya yang dengar. Oh, mungkin peka kali, kan begitu. Antum pun jangan nak marah-marah terus, begitu. Ya, tanya dulu orang ini kenapa baca kuat-kuat. Al-jahru khalfal imam bi ghairi amin, kecuali kalimat amin. Italatu tasyahhud al-awwal wa du'a ba'dahu, memperpanjang bacaan tasyahud. Tasyahudnya panjang, tapi tasyahud awal panjang, makruh. Ya. Tasyahud awal itu tidak diperbolehkan untuk panjang, tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis diumpamakan engkau itu duduk di tasyahud awal itu seperti duduk di atas bara api. Artinya sangat sebentar sekali. Ya, pilihannya itu sangat sebentar. Jadi tidak boleh berlama-lama di tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir terserah. Tasyahud akhir boleh lama. Ya, mau baca doanya panjang, ditambah lagi doanya Nabi SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Terus ditambah lagi doa-doa yang lainnya, Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ta'atika, semuanya boleh. Tapi kalau tasyahud awal tidak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai
naik langsung. Bahkan sebagian yang lain cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menggunakan wa alihi, tidak ditambah lagi. Kenapa? Berat. Nah, ini pun kurang diterima. Dalam kitab Ibn Hajar mengatakan kalaulah dalilnya itu berat, di mana letak beratnya? Hanya sekadar menambah. Nah, sempurnakanlah salawat tadi. Tidak hanya bahkan tidak menggunakan sayyidina sekali, saking pengen apa cepatnya tadi itu. Nah, tapi ini dibantah, terutama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Artinya tidak seperti itu juga. Tambah saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Jadi ditambah lagi dengan keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak berat di situ. Kemudian tarku surah fi rak'atain ulain. Ada imam tidak mau baca surat. Waladdallin amin. Allahu akbar, langsung ruku. Ya, langsung ruku. Enggak pakai baca, enggak pakai surat. Enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya, kita pun sholat sendiri pun sama. Bahkan pengen cepat, pengen apa? Waladdallin amin. Allahu akbar. Ya, enggak usah pakai baca surah. Boleh, enggak jadi masalah. Tapi makruh karena itu sesuatu yang dianjurkan. Nah, ketika sesuatu itu dianjurkan tidak kita lakukan, maka dia makruh hukumnya. Tarku takbiratul intiqalat, meninggalkan takbir intiqalat. Artinya tidak mengucapkan takbir perpindahan. Kita kan setiap perpindahan itu kan ada takbir. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kan itu kan takbir itu. Tapi dia tidak mau. Dia sholat gini ya. Waladdallin amin. Dia baca surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak pakai Allahu akbar, tidak baca. Ya, sami Allah liman hamidah, tidak baca. Ya. Langsung saja. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai takbir intiqalat. Boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sendiri, sholatnya mungkin. Tapi kalau sholatnya dia menjadi imam, ya kena pangkong lah dia. Macam mana kita mau abah-abahnya ini kan abah-abah nih. Ya Allahu akbar. Ini kita tahu-tahu. Lalu kita sholatnya mandang dia dulu. Begini. Terkadang ilmu ini tak usah dipraktek-praktekkan. Ya, cukup tahu ya kak. Ya, mau praktek-praktek begini. Kalau sendiri mungkin, kalau sendiri bisa. Tapi kalau jadi imam tak mungkin. Ya, susah. Tarku azkari ruku wal i'tidal. Plus tak baca zikir lagi. Zikir ruku tak ada dibaca. Betul-betul. Sujud gitu. Ini itulah sholat itu kalau tidak ada sunnahnya tak ada indah. Sholat itu kalau tidak ada sunnah tidak mungkin indah. Kalau sekedar wajibnya aja tadi itu, bayangkan takbirnya tak ada, takbir intiqalat, bacaan sujud pun tidak ada. Jadi diperintahkan sujud saja, tapi indahnya itu sujud itu diisi dengan zikir, rukuknya diisi dengan zikir, i'tidalnya diisi dengan zikir. Nah, jadi itulah indahnya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perintahnya Allah, warka'u wasjudu. Kan begitu. Aqimus sholah kata Allah. Aku perintahkan kau sholat. Kemudian rukuklah, sujudlah. Udah selesai. Makanya kalau orang itu bilang dia paham Al-Quran tanpa hadis, mustahil. Tidak bisa. Karena Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang bersamaan. Dan yang memahami Al-Qur'annya itu yang menjelaskan itu hadis. Karena Al-Qur'an sifatnya hanya perintah. Warka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah. Macam mana cerita rukuk, macam mana cerita sujud? Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, maka orang itu kalau bilang semuanya itu ada dalam Al-Qur'an. Iya betul semuanya dalam Al-Qur'an. Coba aja ente sholat pakai Al-Quran, perintah Quran. Tidak usah pakai hadis, pakai Quran ya. Tidak dapat. Jadi Al-Quran hanya merintahkan
Sholatlah kalian, dirikanlah sholat, rukuklah, sujudlah. Nah, bagaimana tata cara sujudnya? Nggak tahu kita. Nah, yang menerjemahkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Makanya hadis dan Al-Quran itu tidak akan pernah dipisahkan. Nah, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, kita perlu pemahaman daripada ulama. Nggak bisa gitu ujuk-ujuk langsung ambil Al-Quran lalu menerjemahkan sendiri, lalu mengambil kesimpulan sendiri pun nggak boleh, nggak bisa. Jadi semua itu ada tata caranya, ada cara mainnya lah, ya, ada cara mainnya. Kemudian tarku azkari ruku' wal i'tidal was sujud wal julusu baina sajdatain. Tarku doa fi tasyahudil akhir, meninggalkan doa di tasyahud akhir. Makruh juga. Jadi innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makruh. Mengapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan doa 4 doa itu, 4 permintaan tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau kita meninggalkan ini hukumnya makruh. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Lalu kita innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung saja begitu, ya. Makruh. Ya. Boleh, kan ceritanya cerita makruh. Ya, artinya sesuatu itu sah, boleh-boleh saja, tapi tidak kita kerjakan. Kemudian tarkud doa fit tasyahudil akhir, kemudian ada sujud alal anaf. Dia sujud tapi hidungnya tak kena jidatnya, ya. Nah, ini makruh. Jadi hidung itu dikenakan gitu. Jadi kena hidung saya ni pesek benar Ustaz, macam mana cerita ni gitu. Ya. Karena mengapa? Karena sebagian mazhab itu wajib. Ya, sebagian mazhab itu wajib, mazhab kita tidak. Ya, jadi untung karena rata-rata mazhab Imam Syafi'i memang indah, ya. Lihat, mazhab Imam Syafi'i itu indah. Kalau mazhab Hambali, Hanafi itu ya, karena yang nanti yang mewajibkan itu Hanafi. Karena hidungnya orang sana itu panjang-panjang. Lihat ya, kita lihat mazhab ya. Jenggot. Kenapa jenggot itu sebagian ulama Hanafi, Hambali mewajibkan, tidak boleh dicukur. Ya, makruh. Karena orang sana berjenggot. Orang Indonesia ada berjenggot, ada tada. Jadi kan ada pun kadang sedikit-sedikit, kan begitu. Ya, jadi posisinya kita lihat ya. Mazhab itu hebat loh. Lihat, hidung. Kita bicara tadi tentang hidung. Kalaulah mazhab Syafi'i mewajibkan, tersungkor gitu nih. Ini sama ini tidak sinkron ini. Kalau mereka begini, jadi dia gini aja tetap. Bahkan kalau dia jatuh dulu, kena hidung dulu, bukan kena kening. Kalau kita kena kening dulu, baru hidung itu menyungsapkan sedikit lagi, baru dia kena. Jadi kan indah. Makanya mazhab Imam Syafi'i itu, dia berada di posisi di Indonesia, itu tepat. Jadi tidak maksa-maksa. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, dulu mazhab Imam Syafi'i itu mengharamkan mencukur jenggot. Haram dalam kitabnya itu haram. Nah, sehingga dirubah fatwa tersebut dimakruhkan. Jadi cukur jenggot itu hukumnya makruh. Jadi kalau laki-laki pasang jenggotnya, kalau ada, kalau tidak ada jangan dipaksa. Dan panjang pun ya, sabar dulu, panjang itu cuman godhoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Lebih dari sini dicukur, dipotong. Lebih dari itu makruh. Ini enggak, soalnya. Sabar dulu. Kalau orang Pakistan, lihat Pakistan itu rata-rata Hanafi, India itu Hanafi mazhabnya. Bersama. Jadi wajar, kenapa? Karena mereka orang yang
apa namanya, bulunya banyak-banyak semua. Jadi kalau dia apa manjangkan muka sama hidung lawa. Ini hidung mancung, badan besar, jenggot begini, besar lebar kan, dipandang pun sedap. Orang Indonesia tak cocok lah. Iya, makan udah betul udah. Mazhab itu apa? Tidak usah maksa-maksa. Saya ini, kecuali dia memang antum mazhabnya apa? Oh, mazhab saya Hanafi, misalkan dia katakan mazhab saya Hambali, kata dia kan. Oh, ya sudah, monggo silahkan. Karena sebagian mereka itu mengharamkan, maka dia tidak boleh. Syukur. Jadi jenggotnya itu memang betul-betul apa dipiara sampai bahkan di dalam mazhab mereka sampai segini, sampai dada sini. Jadi jangan heran kalau kita tengok di mazhab itu di Pakistan atau di India atau kalau di Saudi jarang lah. Di Saudi yang penting besar jenggot. Jadi karena di situ diharamkan, dia tidak boleh potong, itu tidak boleh. Jadi dipiara, dipotong. Tapi tidak dibiarkan habis sampai kalau dulu itu kumisnya dilintir begini. Nah itu bahaya, itu tasyabbuh. Itu tasyabbuh bil Yahud. Ya, tasyabbuh orang Yahudi, itu hati-hati. Ya, dulu teman-teman saya itu, anak majelis saya itu banyak. Ya, teman-teman saya itu jenggot kumis-kumis gini itu. Nah, tapi kita tidak kasih tahu ini apa maksudnya. Ini tren beb, iya tren. Tapi kan tren ada yang kita ikuti. Nah, lihatlah siapa yang mempraktekkan ini. Nah, banyak-banyak mereka yang mempraktekkan kumis-kumis seperti itu, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, hati-hati, tasyabuh. Takutnya kita termasuk orang yang menyerupai. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada orang macam gitu, ada. Panjang soalnya. Sampai dia datang sama Rasulullah, ya Rasul, istriku ini minta cerai terus ya Rasulullah. Apa pendapat engkau ya Rasulullah SAW? Lalu Nabi mengatakan, Nabi katakan, kau cukur, kau bersihkan kumismu, kau rapikan jenggotmu. Habis itu kau balik lagi ke rumahmu. Pulang. Bersihkan, rapikan semuanya, balik deh. Pas balik selesai, pulang lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, tak jadi cerai ya Rasulullah. Ngapa pula? Istriku suka sama aku ya Rasulullah. Kau tahu kenapa? Kau punya tampilan itu loh Rasulullah. Semeraut, mukanya tuh semeraut. Ini kumis tak diatur, punya jenggot. Orang kan geli juga mandang. Ya Rasulullah SAW itu rapi. Nabi SAW itu bersih. Jadi tampang itu, jadi Nabi SAW tidak suka juga. Yang membuat tidak suka itu ya ini ya, berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Maka istri pun tidak betah. Sehingga kalau sekarang kan udah betah kata Rasulullah. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Ada musujud alal anaf. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kembali lagi, sujud tapi hidungnya tidak kena, tak jadi masalah. Tapi sunnahnya untuk dikenakan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa kena sampai tersungkur muka gitu. Ya, tidak usah. Sekiranya bisa kena, tidak kena udah. Ya, terakhir, qiraatul Quran fi ghairil qiyam bi qasdil qiraah illa zikir. Membaca Al-Quran selain di waktu berdiri. Makruh, kecuali menjadikan Al-Quran itu sebagai zikir di dalam doa. Bentuknya doa tapi diniatkan zikir. Seperti kita sujud terakhir misalkan. Kita pengen sujud lama. Kemudian kita menggunakan doa-doa Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan Al-Quran ini. Ya, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini kan Al-Quran ini. Nah, kita gunakan Al-Quran ini untuk di ruku atau di sujud. Aslinya makruh. Tidak boleh membaca Al-Quran
di dalam rukuk dan sujud, makruh. Tidak boleh. Dia hanya diperbolehkan di waktu berdiri. Tapi dia boleh dengan niatan membaca Al-Quran itu dijadikan sebuah zikir. Jadi zikirnya itu adalah Al-Quran. Nah, itu boleh. Tapi kalau semata-mata untuk membaca Al-Quran saja tidak diperbolehkan. Artinya makruh. Fi ghairil qiyam bi qasdil qiraah la li zikir. Qiraatul Quran fi ghairil qiyam bi qasdil qiraah la li zikir. Dia hanya sekedar membaca saja, bukan sebagai zikir. Dia baca saja, baca Quran, bukan untuk berzikir dengan menggunakan Al-Quran. Jadi dia boleh menggunakan Al-Quran, tetapi hanya sekedar membaca saja. Karena sudah ditentukan zikir-zikir di dalam ruku dan di dalam sujud. Kemudian khafdu ra'sihi fi ruku'ihi, menundukkan kepalanya di waktu ruku. Jadi ruku tidak begini, tapi tidak juga terlalu begini. Ada saya lihat orang tuh rukunya nunduk benar, tidak boleh juga. Jadi rukunya tuh begini, ini jangan ruku kayak gini ya. Apalagi anak majelis taklim ngaji fikih tapi rukunya begini. Begini ini. Ininya ini terlalu nunduk begini. Enggak. Ini pas. Enggak boleh juga begini. Nah, dia gini. Artinya rata saja. Ya. Enggak sampai itu enggak boleh. Ya. Makruh jadinya. Tidak sesuai. Kemudian ini satru yadaihi indal ihrami was sujud. Ya, itu menutup kedua belah tangannya ketika ihram was sujud, ketika takbiratul ihram dan sujud. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, kalau seandainya mukenanya itu sudah tertutup, ya sudah dibuka saja tangannya. Mukena itu besar. Tapi kalau mukenanya kemungkinan mungkin pas gerak itu bisa nampak, lebih baik dia menggunakan kaos tangan. Tapi kalau misalkan mukenanya itu sudah besar begitu, tidak perlu. Artinya dia tidak perlu lagi untuk menutup tangannya. Karena lebih baik dia terbuka. Ya, kalau memang mukenanya besar, ya bebas besar gitu. Mukena yang besar itu mukena Yaman. Mukena Yaman itu kalau untuk perempuan itu lebih selamat Bapak Ibu. Mukena Yaman itu. Karena desainnya itu Masya Allah hebat ya. Jadi dia pertama polos saja. Kemudian gobior, tapi gobiornya dia itu melengkapi semua gitu. Tangannya. Jadi kalau waktu takbiratul ihram itu ininya itu enggak kebuka. Kan kalau mukenanya yang ada ini dia cuman begini aja kan. Kadang-kadang pas ngangkat ininya ngikut. Nah, ini yang bahaya. Nah, untuk perempuan tadi itu, untuk wanita. Jadi ya harus dijaga ya. Kalau memang mukenanya pas, tidak sampai terbuka auratnya, ya lebih bagus. Tapi kalau sampai terbuka, ya, tadi takutnya justru malah sholatnya tidak sah. Kemudian ayat-ayat fi salami bi sur'atin kaltifati sa'lab. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu baru assalamualaikum warahmatullahi begitu. Tapi tidak menggerakkan tangan gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ya. Jadi ini tidak digerakkan. Nah, sebagian kita pandang itu kita lihat ada yang menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini tidak ada sama sekali hadis Nabi SAW yang mengatakan tangannya harus dibuka. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan tidak ikut-ikut digerakkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan begitu ya, yang memakai pakaian lebih dari masyarakat bahwa apabila melakukan sombong itu haram dan apabila tidak sombong itu makruh. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan wanita? Apakah hukumnya sama? Yang kedua, seorang ulama menggunakan kopiah, ciri khas dari orang Muslim, seperti hanya tidak mengingat kopiah, hanya seperti warnanya cantik. Apakah hukumnya itu haram atau tidak sama sekali? Salam. Isbal itu apa itu hanya untuk laki-laki. Bahkan kalau untuk perempuan isbal itu bisa jadi wajib. Karena bagusnya baju wanita itu adalah di mana tidak sama sekali lekak-lekuk badannya itu terlihat. Itu paling indahnya pakaian wanita. Jadi pakaian wanita itu sama sekali tidak boleh membentuk badan. Itu. Makanya tempat saya belajar di sana di Yaman, baju-baju mereka itu sama sekali tidak bisa kita lihat. Bahkan jangankan untuk melihat lekak-lekuk badan, melihat wajah saja, melihat mata saja tidak bisa. Tempat saya itu. Jangankan untuk melihat melihat mata saja itu masih pilih-pilih. Tidak boleh tempat saya belajar itu. Jadi bajunya wanita itu memang betul-betul gombiornya tuh sampai nyeret. Lain kalau di negara Arab yang lain itu masih apa? Masih kelihatan seperti Saudi. Bapak Ibu pergi umroh, lihat wanita-wanitanya itu terkadang sekarang juga terlalu fashion sudah. Cadarnya itu betul-betul fashion. Justru malah apa? Lekak-lekuk badannya itu nampak sekarang, padahal bercadar. Pakai cadar tapi lekak-lekuk badannya nampak. Kalau di tempat saya belajar itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, tapi nanti ceritanya wanita-wanita di sana. Tapi kalau seandainya nanti udah selesai, misalkan dia berada di dalam ruangan, di situ wanita-wanita semua, baju itu dibuka. Nah, artinya dia punya baju dalam. Tapi untuk sesama untuk keluar sama sekali tertutup. Nah, begitu. Jadi lebih wanita itu bukan lagi isbal, artinya diseret pun bajunya menyeret itu justru lebih baik. Nah, itu hanya untuk laki-laki. Kalau untuk wanita tidak. Wanita sekarang bukan lagi di di atas mata kaki. Kalau wanita sekarang di atas lutut. Bahkan Masya Allah ya. Kalau bicara pakaian itu Masya Allah ya. Susah lah gitu. Kayaknya kalau pertama-tama dulu belajar, pulang dari Indonesia, pulang dari Yaman, pas turun ke Indonesia, turun ke bandara, langsung begini kok. Langsung refleks saya. Ini kesan pertama. Refleks. Selama jalan itu tidak mau dolo waktu turun pesawat selesai dijemput sama teman ya di bandara itu di bandara Doha. Di bandara Doha itu kan internasional kan, jadi seluruh negara itu ada. Itu sama sekali kepala itu tidak ngangkat. Orang tak pernah mandang perempuan 4 tahun nih. Ya, 4 tahun tidak pernah mandang wanita. Pas di Doha itu, subhanallah. Itu kan semuanya kan ada di situ. Ya, Spanyol lah semuanya. Jadi
tapi tidak terpandang, tidak berani untuk ngangkat kepala. Subhanallah, tidak berani ngangkat kepala. Pokoknya banyak istighfar. Kalau sekarang saya cari mana yang nak dipandang ini begitu. Itulah bedanya. Lingkungan tadi itu kan. Sama pas jalan di bandara itu menuju tempat saya sana di pesantren dulu, menuju ke pesantren. Pas di jalan itu, saya bawa kitab, bawa buku kitab saya. Untuk menjaga saya tidak pakai dari sana itu saya pakai imamah. Saya pakai imamah. Untuk ngejaga itu. Sekarang, aduh, jauh udah. Masya Allah ya. Allah. Tak dipandang rugi, ya, dipandang dosa begitu. Aduh. Banyak ada hafalan hilang apa semuanya dulu terjaga, Masya Allah. Maksiat tadi itu ya, pandangan, dahsyatnya pandangan. Tapi yang kedua apa tadi Bapak? Iya, tasyabuh jangan. Ya, tasyabuh jangan. Artinya menggunakan pakaian-pakaian yang sekiranya ada tasyabuh dengan Yahudi, tasyabuh dengan Nasrani, menyerupai mereka, lebih baik ya. Lebih baik jangan ditinggal. Apalagi seorang figur, seorang ulama, atau jangankanlah ulama, figur seorang siapa sajalah. Artinya jangan meniru perihal suatu kaum, jangan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dengan kaum itu sendiri. Jadi biarkanlah mereka dengan atributnya mereka dengan syiarnya mereka, silahkan. Kita orang Muslim ya dengan syiarnya kita, akan begitu. Ya, pakai peci, ya, kita pakai peci itu syiarnya kita, menunjukkan ini identitas kita sebagai seorang Muslim. Maka bingung kita kalau kita pergi ke mall kemana, kita kan bingung membedakan mana yang Muslim mana yang bukan kan. Tapi ketika dia menggunakan peci langsung ini Muslim pasti kan begitu. Nah, jadi sebenarnya ini identitas kita di mana jangan dilepas baju ya, tunjukkan baju kita ada kemuslimannya dikit begitu. Oh ini nampak ini Muslim, oh ini muslimah nampak. Tapi jangan sampai meniru orang-orang di luar daripada Islam. Allah alam. Sila Bu. Ya. Sila Bu, Pak Jinten. Ya. Iya. Tapi tidak boleh, haram. Artinya Nabi SAW mengatakan bahwasanya jika kepalaku lebih baik ditusuk dengan paku atau besi, itu lebih baik daripada tanganku bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Artinya perbuatan itu sebenarnya bisa kita katakan boleh haram. Kalau kita bisa tolak betul. Tapi kalau dia udah memegang seperti itu, ya kesalahan sebenarnya bagi mereka. Ya, walaupun di beberapa mazhab itu bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Itu posisi tidak membatalkan wudhu, bahkan berarti boleh memegang tangan orang lain, apalagi wanita. Artinya fikihnya hanya sekedar mengatakan untuk tidak membatalkan wudhu, tapi bukan berarti boleh memegang. Kalau memegang tetap tidak boleh, artinya dilarang. Jadi dia langsung main tangkap tangan gitu, ya, itu cari kesempatan saja. Kalau kita bisa bahasa Arab, ya,
Bilang ada haram, bilang aja ada haram. Haram ya Syekh itu haram. Nah, dia pasti kaget ya. Enggak boleh, ini enggak boleh, haram, enggak diperbolehkan. Artinya enggak ada syariat yang memperbolehkan lalu megang badan itu bukan darurat. Makanya tadi itu di mana letak daruratnya. Nah, kalau dalam fikih tadi kan saya jelaskan, darurat itu kalau tidak digunakan kita bisa mati atau bisa membahayakan diri kita, itu darurat. Ini kan enggak. Cap jempol kata dia kan, bahasa Arab itu basmah. Letakkan tangan, ya sudah kita letakkan, enggak perlu pegang ini. Nah, itu kesalahan mereka, artinya enggak diperbolehkan. Haram tetapnya. Silakan. Apanya itu? Iya, karena di mazhab sana kalau bersentuhan itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan. Kayak di waktu kita tawaf atau apa, tidak membatalkan wudu. Tapi bukan berarti kita boleh memegang wanita gitu. Jadi ini kan bersentuhan megang wanita, ya tidak boleh, itu haram. Ya. Memegangnya itu bersentuhannya iya, memang tidak membatalkan. Bukan berarti orang tawaf lalu ada perempuan pegang tangan. Ngapa kau pegang? Tak apa-apa, ini kan mazhab ini nih gitu kan. Wah, haram, enggak boleh. Begitu. Iya. Silakan. Bagaimana mengatasi pakaian yang utama di keterangan apa? Panjang ini ada yang membahas, ada yang lebih. Jika sedang melakukan salat, waktu salat, apakah itu boleh daripada untuk mengelakkan jangan sampai terjadi jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dalam sholat lebih baik diangkat, digulung. Misalkan celananya panjang, ya sudah lebih baik digulung untuk tadi itu agar kita tidak termasuk orang yang khuyala, yang sombong tadi, terutama di dalam sholat. Tapi ada misalkan orang tidak mau menggulungnya, silahkan. Kalau bisa seandainya lebih baik digulung. Saya punya guru kalau dalam bab ini agak sedikit keras. Sayyidil Habib Umar, guru kita mengatakan untuk menggunakan pakaian, sarung atau gamis, beliau katakan lebih baik gunakan pakaian tersebut di atas mata kaki. Itu pesan beliau agar tidak sampai di bawah mata kaki. Walaupun hadis ini panjang ceritanya, artinya ada kibir, ada kesombongan atau tidak ada kesombongan diperbolehkan, tapi gunakanlah seperti apa yang telah digunakan, yang dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi kalau ditanya mana, ya di atas mata kaki itu lebih baik. Nah, makanya jangan suka menghina orang-orang yang sudah berusaha menggunakan celana di atas mata kaki. Itu sebuah keistimewaan, artinya mereka betul-betul mempraktekkan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan juga merasa pas memakai di atas mata kaki lalu merasa hatinya paling nyunah sendiri. Ini aku yang hebat nih kata dia. Dia lupa mata kaki di celana di atas mata kaki diangkat tapi hatinya tidak dijaga. Nah, ini yang paling berat. Tapi jangan sampai ada cerita kalau dulu tuh ada yang mengatakan RCTI, rombongan celana tinggi, ya, apalagi itu celana cingkrang, apalagi banyaklah pokok kebanjiran, apa semua ini banjir apa kata dia kan. Nah, ada lagi itu kalau nanti takutnya kita termasuk orang-orang yang istihza, memperolok-olok sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu ya sudah, ya pakai saja yang di bawah mata kaki. Toh kita sudah terbiasa juga kok. Orang-orang Indonesia saya kira mereka terbiasa menggunakan celana di bawah mata kaki dan tidak ada rasa
sombong atau apa, ya memang pakaiannya sudah terbiasa seperti itu. Ya, kalau ada pilihan ya lebih baik diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.